Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang Allah mengarahkan kita kepada fitrah Islam, mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan, mengarahkan kita untuk mengambil qudwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun akan menjadi orang-orang yang terjaga, orang-orang yang akan mendapatkan pemeliharaan agar kebaikan-kebaikan yang dilakukan tetap akan berada pada kehidupannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan memberikan pemahaman yang mendalam kepada kita bahwa orang yang sukses untuk menjadi produktif dalam kehidupannya adalah orang yang mengambil akhirat sebagai masa depan. Sehingga Ramadan pun bisa kita isi dengan aktivitas yang jauh lebih banyak, walaupun kita tetap aktif dalam kehidupan dunia. Ada banyak arahan atau ciri-ciri orang yang fokus pada akhirat. Disampaikan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai harapan dan kecintaannya, maka Allah akan membuatnya merasa cukup pada urusan dunianya, serta menyatukan urusannya. Dan dunia, ada waktu, fasilitas, suasana akan datang kepadanya untuk menyerahkan diri, menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Namun barang siapa menjadikan dunia sebagai harapan dan kecintaannya, Allah akan menjadikan kefakiran, selalu merasa tidak cukup semua karunia yang diberikan kepadanya, baik itu waktu, fasilitas, suasana, selalu tidak pas, selalu terasa kurang. Dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya, yaitu memutus-mutus kebaikan dari urusan-urusan yang dilakukan. Seolah-olah kehidupan itu tertumpuk-tumpuk pekerjaan dan urusan yang tidak ada hentinya. Kemudian dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang digariskan. Ada dalam peringatan Allah kepada kita di surat Al-Qasas 83 disampaikan, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan, berbuat maksiat, kesalahan di muka bumi. Dan kesudahan baik itu, pemberian surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dan berhati-hati dalam penyempurnaan pelaksanaan perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia dan akhirat masing-masing memiliki pengagum. Maka jadilah kamu pengagum, pencinta akhirat. Dan janganlah menjadi orang yang mencintai dunia
dan mengaguminya. Karena sesungguhnya di dunia adalah waktu untuk beramal dan tidak ada kepastian perhitungannya. Jadi jangan membuang-buang waktu untuk menghitung-hitungnya, apakah cukup atau tidak cukup. Sedang di akhirat adalah saatnya perhitungan, maka tidak ada waktu lagi untuk beramal. Kaum muslimin yang berbahagia, maka marilah kita perhatikan langkah-langkah kita, amal-amal kita. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Pada 10 hari terakhir adalah tempat kita mengkristalisasi amal-amal yang kira-kira akan terus dan terus kita lakukan sesudahnya. Maka perhatikan karunia-karunia, batas-batas yang diberikan Allah kepada kita. Ada kalanya orang belum diberikan rezeki untuk membaca Al-Quran dengan sangat lancar. Maka kita harus ridho dengan membaca Al-Quran dengan bimbingan. Mungkin tidak terlalu banyak kita dapatkan, mungkin khatam sekali, 2 kali, maka tambahkanlah aktivitas dzikir yang tidak membebani kita. Aktivitas yang bisa membuat kita mencintai amal itu. Aktivitas yang membuat kita menjadi lebih tenang. Karena aktivitas-aktivitas yang mudah, cepat dan menyenangkan dilakukan itu akan menjadi bagian modal untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga kita tidak perlu iri ketika melihat orang diberikan karunia berbeda dengan kita. Walaupun Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa Ramadan ini apa yang tidak bisa kita capai dan tidak bisa kita lakukan dengan lancar, mudah, menyenangkan. Maka catat baik-baik dan diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Sehingga ketika kita bertemu Ramadan kembali, maka Allah sudah mengaruniakan tingkat yang lebih tinggi dari Ramadan yang sekarang. Untuk itu marilah kita dorong diri kita kuatkan tekad kita. Ada sebuah hadis disampaikan, perbanyaklah mengingat kematian, sebab orang yang banyak mengingat kematian maka Allah akan menghidupkan hatinya dan akan menghilangkan baginya rasa sakit saat kematian tiba. Hal ini diingatkan kepada manusia agar dia tahu bahwa kelak akan kembali. Bahwa ketika kita merancang sesuatu, menata amal-amal kita, memakai waktu, itu diingatkan bahwa ada waktu yang terbatas, ada saat ajal yang didatangkan Allah pada kita. Namun perlu kita ingat, rasa takut itu ada 2 hal. Ketika ada orang merasa takut terhadap kematian, takut terhadap akhirat, dan terdorong untuk terus memperbaiki dan menambah amal, itulah takut yang benar. Artinya dia benar-benar takut kepada akhirat. Namun ketika manusia itu tidak menyadari rasa takut kepada akhirat itu diiringi dengan takut meninggalkan dunia, itu salah satu cirinya dia akan terhenti beramal. Dia menangis, menyesali ya, tapi juga tidak menambah amal. Nah, sesungguhnya takut yang seperti ini adalah takut-takut yang dihembuskan oleh setan, bahwa manusia tidak benar-benar takut kepada akhiratnya, namun takut terhadap dunia-dunia yang tidak bisa dia raih. Untuk itu, kaum muslimin yang berbahagia, berhati-hatilah. Penumbuhan rasa takut itu akan memberikan tambahan kekuatan kepada kita untuk berhati-hati di jalan. Namun,
penumbuhan rasa takut yang tidak pada tempatnya, bahkan dihembus-hembuskan oleh setan, maka akan menghentikan langkah kita. Terus berjuang, jangan pernah lengah, dan teruslah berkumpul dengan orang-orang yang beriman, karena itulah yang akan menjadikan turunnya rahmat yang besar di antara kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.